Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Khaira Afifah. Tentunya teman-teman semua udah pada tahu kan Kota Bukit Tinggi itu seperti apa. Nah, mumpung kita lagi di Kota Bukit Tinggi, aku akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Ya, Stasiun Fort Depok, atau dikenal orang dengan Stasiun Bukit Tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang stasiun ini, ikutin aku terus ya. Sebelumnya stasiun ini dikenal sebagai Stasiun Fort Depok yang merupakan stasiun kereta api non-aktif kelas 2 yang terletak di Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Stasiun ini terletak pada ketinggian paling kurang 920 meter ini, termasuk terdalam divisi regional 2 Sumatera Barat. Stasiun ini dibuka pada tahun 1891 dan ditutup pada tahun 1986. Menurut narasumber yang saya wawancarai, dahulunya stasiun ini merupakan stasiun kereta api uap pertama di Kota Bukit Tinggi. Jalur yang ditempuh oleh kereta ini adalah jalur Bukit Tinggi Payakumbuh, yang dimana mereka mengangkat batu bara dari Kota Padang Panjang. Tidak hanya batu bara, mereka juga mengangkat beras dan juga pupuk. Sejak tahun 1986, kereta ini sudah tidak pernah ke Bukit Tinggi lagi atau sudah tidak beroperasi lagi ke Kota Bukit Tinggi, dikarenakan kereta ini sudah kehilangan penumpangnya. Sangat disayangkan, bukan? Ini merupakan kondisi bagian luar stasiun Bukit Tinggi. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kondisinya, yang dimana di sini terdapat beberapa sampah yang dibuang masyarakat secara sembarangan. Padahal ini merupakan bangunan sejarah, tetapi terlihat seperti tidak terawat. Termasuk ke bagian dalamnya, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kondisinya, yang dimana bangunan ini dikelilingi oleh semak belukar. Padahal ini merupakan bangunan bersejarah, tetapi tidak ada seorang pun yang merawatnya. Beginilah kira-kira penampakan dari stasiun Bukit Tinggi yang bisa lihat ukurannya begitu besar. Di sini juga masih terdapat beberapa peninggalannya, seperti pembatas antrian pembelian tiket. Terus juga masih ada tulisan Belandanya. Kita akan masuk ke bagian belakang. Ini merupakan bagian jalur menuju ke belakang. Teman-teman bisa lihat bagaimana kondisinya. Dan inilah penampakan bagian belakang, sangat berantakan dan sangat tidak terawat. Begitu banyak semak belukar yang mengelilingi bangunan bersejarah ini. Sangat disayangkan, bukan, kalau jika bangunan ini tidak ada yang merawatnya. Ini saya juga akan menyebutkan masalah-masalah yang ada pada stasiun Fort Depok atau stasiun Bukit Tinggi. Yang pertama, masyarakat melakukan tindakan perusakan terhadap aset peninggalan stasiun, seperti adanya coretan-coretan yang tidak bermakna di dinding-dinding bagian bangunan stasiun ini, dan juga terdapat pelapukan-pelapukan pada bagian ini. Yang kedua, pada waktu-waktu tertentu terdapat penyalahgunaan lahan oleh masyarakat yang ingin melakukan proses berdagang yang mengakibatkan kawasan menjadi tidak tertata lagi. Kejadian seperti ini hanya terjadi pada malam hari saja, karena para pedagang itu hanya berjualan pada malam hari. Yang ketiga, pernah terjadi keributan tentang perebutan hak milik tanah serta penggusuran masyarakat setempat oleh pihak PT KAI. Kejadian seperti ini terjadi memang karena pada saat itu PT KAI berkeinginan atau berencana akan mengaktifkan kereta api tersebut. Namun setelah adanya penggusuran, rencana tersebut gagal dan diganti dengan adanya pembangunan street food atau tempat makan kuliner. Yang keempat, setelah terjadi pengosongan lahan secara paksa, lahan stasiun Bukit Tinggi sekarang diselimuti semak belukar. Yang kelima, seiring terjadi
terjadi kemacetan di daerah sekitar stasiun. Yang keenam, banyaknya pedagang kaki lima yang berjajar di sekitar stasiun yang mengakibatkan terjadinya kemacetan. Yang ketujuh, lingkungan sekitar stasiun tergolong gersang. Yang kedelapan, sejak terjadi penggusuran stasiun semakin tidak terawat. Yang kesembilan, di lahan depan stasiun juga terdapat TPS atau tempat pembuangan sampah yang berantakan karena masyarakat sekitar membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya. Dan terakhir, adanya pemukiman kumuh di sekitar stasiun. Dulunya ada, tapi setelah adanya penggusuran lahan, maka pemukiman kumuh tersebut telah tergusur. Itulah kira-kira bentuk dari penampakan stasiun Ferdeko atau yang dikenal orang dengan stasiun Bukit Tinggi. Dan belum semua orang yang mengetahui tentang stasiun ini karena tidak begitu diliput oleh massa. Harusnya diliput sih. Harapan saya sebagai mahasiswa untuk kedepannya, stasiun ini sebaiknya dijadikan sebuah museum karena ini merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda yang mestinya kita rawat dan kita jaga untuk kita kenalkan pada generasi berikutnya. Dan juga saya berharap kepada pemerintah atau masyarakat sekitar untuk terus merawat dan menjaga stasiun ini agar tidak hilang begitu saja atau telan dia dimakan massa. Saya harap kedepannya stasiun ini lebih dikenal orang lagi, tidak hanya namanya saja tetapi bangunannya juga. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai stasiun Bukit Tinggi ini. Sekian video tentang bersejarah peninggalan Belanda yang ada di kota Bukit Tinggi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.